Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gus memberi judul semua aktivitas yang kita lakukan kita usahakan untuk bertemu Allah. Kalau bertemu kan istilahnya kalau bahasa Jawa weruh Allah. Bagaimana kalau ada orang sudah ngaji tauhid mengatakan bahwa weruh Allah itu kufur? Tolong tanggapan Gus dijelaskan. Yang nomor dua, saya pernah melihat YouTube. Gus itu pernah nangis di YouTube. Lalu ada yang menanggapi, nangis-nangis ada yang Kristen nih. Mohon diberi penjelasan. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Gus. Ya, pada awal mulanya kami mengetahui bahwa nafsu itu mendorong untuk berbuat maksiat, misalnya nafsu untuk minum, nafsu untuk syahwat dan sebagainya. Tapi ternyata tadi dikatakan bahwa nafsu itu juga mendorong untuk merasa dirinya wujud, sehingga karena kita didorong nafsu untuk merasa wujud, akhirnya menghalangi kita terhadap memandang sang wujud sejati. Sehingga dari situ mikir praktisnya aja ya mungkin disembelih aja nafsunya, sehingga tidak lagi mendorong supaya tidak mendorong kita merasa wujud. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menyembelihnya itu? Setelah disembelih, mikirnya masih ada yang tersisa enggak dari nafsu itu? Caranya ngerabai diri kita sendiri bahwa nafsunya itu sudah habis tersembelih itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wis dadi sumpahe Allah, ya disaksekne anggene nafsu. Apa? Sumpahe Allah iku nafsu tidak akan pernah mati kecuali datangnya hari kiamat. Bahasa di Quran tidak menyebut nafsu, tapi menyebut iblis. Jadi iblis iki ditangguhkan Allah, tidak akan pernah mengalami kematian kecuali datangnya hari kiamat. Niku di dalam surat Al-Hijr ayat 38. Lah terus biar gak munclak-munclak disembelih bagaimana? Terus kalau bisa disembelih bagaimana cara menyembelih? Kalau sudah disembelih apakah masih ada tersisa? Pak Nyun Sewu, mungkin tahun 79 atau 80. Jamane ning Indonesia iku jenengan dulu iku ndelok TV niku hitam putih, Pak. Nggih, imut nggih? Imut. TV ku nek dina Minggu wonten film jenenge Talsib. Ingat sampean? Ini kalau Pak, kalau nek ngarani film setan nih kalau. Nek cara sekarang itu karton. Nggih dah. Sudah dikelindes mobil penyet rotoh ndugi nyun sewu gedong tingkat rolas ceblok lho niku urip maneh cara napa sakniki Casper
Casper atau Tommy dan Tom Jerry lah, ngoten zaman sekarang. Persis ya seperti itu. Persis. Niki artinya napa? Nafsu itu tidak bisa, Pak, kita bunuh selama tidak akan pernah pisah terhadap kita selama kita masih di dunia. Ini maksudnya ayat itu tadi gitu. Kalau kita sudah meninggal dari dunia secara syariat, maka disitulah batas nafsu terputus. Batas nafsu terputus dengan jiwa kita. Wis iku cara sarengate, hakikate piye? Ngeten, Pak. Walaupun kita masih hidup di dunia, masih loh ya. Apabila hati jenengan ini sudah mengalami kematian, kematian itu apa sing dimaksud kematian? Wis jenengan merasa tidak ada, itu berarti kematian. Maka justru itulah nyatanya yang ada. Kalau wangsuli melih, saya ulangi lagi. Dikatakan di dunia kita itu masih hidup, terus nafsu itu sudah pisah. Ketika saat hati jenengan iki mengalami kematian. Yang kumaksud kematian adalah idfin wujudaka fi ardil khumul. Artinya jenengan sudah tidak merasa akunya itu ada. Makhluk nih lagi. Berarti ini kematian. Justru kematian yang seperti ini meniadakan keakuan diri, maka nyatalah, mohon maaf, sejatinya yang ada. Dereng sakit nyantol. Oke, tak lewat no wa inna ilaihi rajiun. Tadi saya katakan kita makhluk tidak ada, adanya sebab diadakan yang ada. Jikalau jenengan ingin tahu sejatinya yang ada, kembalilah ke asal kita, tidak Nah, nyaut niki, rada nyaut gini. Syaratnya sampai kembali ke asal lewat jalur dinul qayyimah. Apa dzikir tadi? Kalau sudah terjadi jenengan ini kembali kepada asal kita tidak ada, maka disitulah nyata yang ada. Berarti yang melihat yang ada itu sendiri. Loh, disinilah nafsu sudah bisa. Ingat dalam surah Yunus, kalau nggak salah ayat berapa niku kula lupa. Dawuh Allah ngeten. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Kalau nggak Yunus ya Yusuf. Wa ma ubarri'u, saya tidak pernah mengatakan aku itu sudah bebas dari nafsu. Enggak. Artinya apa? Selama kita masih merasa ada, selama itu nafsu itu nggak akan pernah bisa lepas. Ingat apa maksudnya nafsu? Wa ma ubari'u nafsi, inna nafsa la amaratum bisu, mendorong dirimu untuk berbuat jahat. Bentuk kejahatan ini lalai terhadap Allah. Gak sadar kalau semua itu sumber saka Gusti Allah, itu gak sadar. Karena aku nih sing kuat makhluk itu tadi. Wes, bahasa sederhana saya dari pertanyaan ini adalah nafsu itu bisa kita jinakkan, kita lumpuhkan, tapi tidak bisa dimatikan. Tondo yen nafsu iku lumpuh ketika saat jenengan kali kula niki dalam posisi wonten maksum. Ini nanti tidak akan lumpuh lagi, akan bisa-bisa sudah tiada. Tapi kalau kita masih di mahfud, kadang kecolongan Pak.
kadang muncul akune hamba. Lah ngoten nggih. Makhluk. Sopo sing icak-icak? Galeng aku iki mau. Mari tak gawe galengan sawah, ono sing icak-icak. Wis ngamuk. Kalau melihat teracake wong gede iki dudu arek cilik wis. Isine hati kita adalah makhluk. Loh kadang-kadang ngoten. Terus Gusti Allah narik nanggone keaslian kita, nanggone kefitrawan marek nang Allah, langsung ning ati, ya Allah, aku khilaf. Lah ngoten nggih. Berarti iki jumbu-jumbu lah laler nafsu iku. Ingat, sejinak apapun nafsu, jangan dikira nafsu berhenti tidak akan menjerumuskan kita, tetap. Mungkin saged dipelajari jenengan iki duweni ingon-ingon binatang buas. Jinakno apa? Harimau. Apa? Sing buas niku napa, Pak? Wis pokoke ular. Jangan dikira jinaknya itu nggak nyerang sampai suatu saat. Saya itu punya yang namanya ingon-ingon kuda, Pak. Saya anggap jinak sudah. Tapi saya katakan jinak suatu saat itu ngerutuhno kula. Lho nggih, ping 3 kula dhisik dirutuhno, Pak. Masalah. Loh, berarti sejinak-jinak kuda suatu saat dia akan nyelentik terhadap kita. Padahal tiap hari kita kasih makan dan sebagainya. Anjing loh, Pak, kadang-kadang lagi gitu ya. Anjing kalau sudah jinak pada kita sebab kita kasih makan, lu jangan dia dikira itu jinak selamanya. Sok kadang-kadang nyerang. Begitulah. Ibarati nafsu kados ngoten, kecuali jenengan sudah ditaruh Allah di dalam makom bakok utawa makom maksum, ngene iki pun faktulu anfusakum. Udah. Biasanya wong seperti ini, Pak, wong orang seperti ini. Ada 2 macam. Siji, wong iku gak gelem gembul wong. Wong iki nggak mau bersosialisasi terhadap orang lain, bahkan istri anak pun ditinggalkan padahal punya rumah, entah geser ke belakang, entah wis pokoknya nggak bisa diajak komunikasi. Ada yang seperti ini, sebetulnya bisa diajak komunikasi tapi nggak mau. Yang kedua, ada seseorang itu masih bersosialisasi, bisa diajak ngomong, masih campur dengan masyarakat, tapi hatinya sudah tidak mau campur terhadap selain Allah. Loh ini loh, Pak, yang dibawa titel Kanjeng Nabi niku akhirnya dikasih 4 sifat: sidik, fatonah, tablek, amanah. Akhirnya takthirud dunya, hubbus syahawah, kebiarin dunya itu tidak bisa menghalangi, mempengaruhi hati beliau. Susah pun Allah, senang pun Allah. Hati tapi gak diucap. Dan ini lebih berat cara momongane. Apa momongane, Pak? Apa? Menjaganya daripada sing pertama tadi. Sudah tidak bersosialisasi terhadap orang lain. Ya enten, Pak, wis gak gembul wong, pengaruh ya gak akeh. Dituki wong wedok ya moh. Iya. Jenengan kali kula beda. Wis sak wulan mboten nutuk ngene wis kayal-kayal sampean. Biasae wong lanang. Bon. Dan itu proses kita masing-masing, Pak. Menurut kami tidak ada yang salah. Semua itu proses kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaannya adalah kita diproses Allah lewat dalan mana, itu urusan Allah. Sing penting satu yang harus jenengan ketahui. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah.
yang namanya kuncine urip, miftahul jannah dari wong syariat, kuncine nuju musyahadah pegang terus. Itulah zikir mekaten. Yang saya Gus, satu pertanyaan lagi. Ini berhubungan dengan ubat dan salik, Gus. Jadi ubat itu kan biasanya kita tuh istilahnya ya beribadah, sedekah, melaksanakan beberapa amalan-amalan. Ketika bertauhid itu jalannya adalah jalan salik. Artinya tidak mengharapkan suatu apapun dari ibadah yang kita lakukan. Terus kemudian dari situ biasanya kalau ubat itu kita sholawat misalnya ya untuk mengharapkan syafaat, puasa untuk menggugurkan dosa dan sebagainya. Kalau kemudian dirubah menjadi perilaku salik, itu rasanya seperti selamatan tapi gak ono berkate, Gus. Jadi gak pede, Gus. Selamatan kok orang ono berkate. Ya, jadi gak pede. Apalagi misalnya amalan-amalan itu dipakai untuk cekelan ya, Gus ya. Cekelan artinya biar hatinya ayem, biar tidak kena ilmu hitam misalnya, biar rezekinya lancar dan sebagainya. Sehingga ketika mencoba perilaku salik di mana yang diwiriti adalah wiritan ketiadaan, wiritan tentang ketiadaan, yang diwirit adalah ketiadaan, itu justru si ubat ini menjadi takut. Aku cekelane biasanya wirid, aku cekelane biasanya sholawat biar lancar semuanya, tapi iki kok malah disuruh ngelepas nih itu semua. Nah ini malah nggak pede, Gus, untuk menjalani lagu salik itu, karena di dalam lagu salik itu yang diwiriti adalah wirid ketiadaan. Nah ini bagaimana caranya bisa bertransformasi dari seorang ubat berubah menjadi seorang salik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sampean kunci ya, definisi sampean kunci antarane al-ubad dengan as-salik. Kalau al-ubad itu tujuannya selain Allah, kalau salik tujuannya hanya Allah. Kedua-duanya tadi tujuan maksud itu disebut rahmat. Satu ar-Rahman, satu ar-Rahim. Ar-Rahman itu sesuatu kasih sayang Allah yang bersifatkan selain daripada kewusulan. Kalau ar-Rahim khusus kewusulan. Makanya dalam surat Al-Fatihah ayat pertama, Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunya, sing dikasihkan baik orang yang beriman maupun tidak beriman mesti dikasih. Lah Ar-Rahim khusus mereka yang beriman iku babakan akhirat bloko, akhirat saja. Ini mestinya kudu diurai Ar-Rahim iki. Kalau menurut tafsir enteng-entengan, Ar-Rahim itu berarti surga, rahmat yang bersifatkan surga besok akhirat, ngoten. Tapi kalau kita ambil dari terjemahan inti ajaran Rasulullah yaitu tauhid, bukan surga, karena surga itu saya makhluk. Berarti apa? Ya sing nyiptakake, ketemu yang sing menciptakan. Terus bagaimana pertanyaannya si ubat ini bisa dikatakan salik? Pun ngeten. Si salik iki harus berjalan di atas sistem wasilun. Oh niki
Ada salik itu sistemnya itu sistem majedubun. Sistem di mana orang ini sudah tidak ngurusi ibadah secara syariat. Usaha enake dhewe, Pak. Ketemu Allah, urusan aku sih masih aku ambek nesing kate lapo. Aku ambek mangan kate lapo. Aku ketemu Allah ambek kerja kate lapo. Nek urusanmu ambek salat silakan ambek salat. Ngoten prinsipe wong koyo ngenten iki. Iki majedubun. Makanya kami arahkan, kami tawarkan sistem wasilun karena kondisi. Tapi bukan berarti saya menyalahkan sistem majedubun mboten. Berarti al-ubad bagaimana cara rasane rasa salik walaupun dia itu al-ubad. Piye carane? Nggih dalane mung sitok wau, kembalilah jenengan kali kula kalau belum bisa memahami, belum pernah memahami isi kandungan inti dawuh Allah ning Quran yaitu tauhid, belajarlah. Kalau sudah baru lanjutkan, amalkanlah, amallah. Walaupun proses sampean iki ketika saat melakukan wirid, baca ini, sholawat dan lain sebagainya, tapi ruhaniyah sampean ini boten madhep makhluk. Karena wis ngertos ini wajah tuwat, iya inilah Pak sing kula maksud. Nek jenengan ngerabi mbokne anake ya katut. Nek sampean ngerabi anake mboke ora katut, padha mek ngeten. Ngapunten Kang kathah. Iki wong cara kuwi nek goleki tumpeng upaya katut. Tapi nek golek upa tumpenge mboten katut. Padahal Allah katakan man aroda dunya fa'alaihi bi ilmin wa man aroda, niki dawuh Kanjeng Nabi, wa man arodal akhirah ya fa'alaihi bi ilmin wa man arodahuma, jikalau kau menginginkan kedua-duanya ya fa'alaihima, tetap bi ilmin, nganggo ilmu. Artinya apa? Jenengan posisine al-ubad, tapi ruhaniyah sampai itu berhubung sudah tahu jalan untuk menuju dan bertemu Allah, ruhaniyah sampai iki menemui Allah otomatis. Nek wis tujuane nang Allah, surga iki wis gak usah diinsya Allahi, otomatis kasihkan. Sebab jaminane Allah, katakan Kanjeng Nabi, jikalau kau betul-betul mengikuti aku tadi Ali Imran, yuhibbukumullah, yuhib mongko bakal nyintai ndadekake kekasih sira sapa Allah gum ing sira kabeh, lan kesalahan wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahan jenengan kali kula di mata Allah yang perbuatan jasmani maksiat, rohani lebih-lebih syirik di ngapura dening Allah. Tapi dengan catatan kedah mengikuti corone Kanjeng Nabi, ajaran Kanjeng Nabi yang paling inti adalah dinut tauhid pun niku. Sedangkan fakta di lapangan kita sebagai umatnya kebanyakan itu hanya mengikuti syariat tok, milih-milih kulit tok, isine mboten. Ikilah mayoritas manusia. Padahal kita akui atau tidak, kita manusia itu terdiri dua, satu jasmani, dua rohani. Wis gak bisa dibantah Pak, ini gak bisa dibantah. Kalau disebut manusia ada jasmani saja, nggak ada rohani, itu jenenge mayit. Wis koyok patung. Ngapunten Kang kathah. Disebut menungso itu karena memang yo anane jasad, anane nyawa, anane jiwa, anane roh. Niki mula ikutilah apa pendidikan Kanjeng Nabi, tidak hanya jasmani tapi luwih-luwih rohani.
Inilah yang dimaksud fattabi'uni, ngikuti, meneladani apa yang Rasulullah lakukan. Al-Ahzab 21, mana teladani Rasulullah? Liman kana yarjullah. Sing diucapkan di situ bagi orang-orang yang ada keinginan bertemu Allah. Begini. Wal yaumal akhirah, supaya apa? Bisa masuk ke alam akhirat. Wa dzakarallaha katsira, kuncine adalah dzikir. Al-Ahzab 21 niku. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Isinya adalah liman kana yarjullaha, terhadap orang yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Berarti al-ubad wajib dadi salik. Isoe al-ubad dadi salik perilakune, ilmu amal istiqomah tadi dijalankan, barulah nanti bisa sampai alam akhirat. Nah iki sing lakoni kan ya Gusti Allah piyambak ya. Kita nggak usah mikirin ngeluh kok gak tutuk-tutuk, ora usah bos. Cukup jenengan ini kali kula memegang erat tali hubungan langsung terhadap Allah, yaitu dzikir sirul asr nuju fana'u dzikri. Urusan kapan-kapane ditarik Allah ning singgasane iku urusane Allah. Jelas nggih? Ngaten. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gus memberi judul semua aktivitas yang kita lakukan kita usahakan untuk bertemu Allah. Kalau bertemu kan istilahnya kalau bahasa Jawa weruh Allah. Bagaimana kalau ada orang sudah ngaji tauhid mengatakan bahwa weruh Allah itu kufur? Tolong tanggapan Gus dijelaskan. Yang nomor 2, saya pernah melihat YouTube. Gus itu pernah nangis di YouTube. Lalu ada yang menanggapi, nangis-nangis ada yang Kristen nih. Mohon diberi penjelasan. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau kau melihat Allah maka kufur kau. Kufur itu adalah ingkar. Ingkar itu nggak percaya. Ujung-ujungnya ketutup. Mengapa mengatakan kufur? Itu dari mana? Pandangan wong jaba ning pandangan wong jero. Sebab apa? Sebab kalau ceritane manusia itu bisa bertemu Allah. Yang mengatakan kufur itu pandangan orang jaba terhadap wong jero. Ngoten lho. Justru coba kalau kita buka tentang ihsan bagaimana? Ihsan. Islam, iman, ihsan. Kita ambil dari hadis saja yang sahih. Bagaimana Rasulullah mengatakan ihsan? Ihsan itu ndukuri iman. Iman yang imanul haq, iman yang sudah tidak bengkong. Iman yang sudah keahad itu disebut ihsan. Rasulullah katakan, anta budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika kau beribadah, menyembah, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Loh, ini ihsan. Berarti iman yang sudah tidak salah. Miturut sinten? Miturut pandangan golongan wong ihsan. Lho ngoten lho. Pandangan orang khos. Justru wong khos iku nek mandang kebalikane. Justru Anda yang belum kenal bertemu Allah itu justru kau kufur loh. Balik. Lah niki Pak nek ditemokno mesti gelut. Gelut ramari mari.
kebanyakan itu dipilih menang. Dipilih menang. Golongan khos iki pilih menang. Lah iya, diapakno? Ya tak maklumi ae. Huk ndi sok banyu mlebu nang gelas nek tutupe iku sik ana ndukure gelas. Diseni banyu tetep muntah. Ini beda pandangan, Pak. Hanya karena beda pandangan. Pandangan kita orang am itu mesti akal yang dipakai. Lah, pandangan khos itu adalah yang dipakai ruh hati. Manusia ada dua mata basariah jasad untuk bersaksi melihat makhluk yang diciptakan. Nah terus mata hati disebut ainul basirah, ini harus bersaksi hanya pada illallah. Makanya mengapa syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah. Di sini berhubung dari ngertos sejatine Allah, mesti golongan kita yang ada di kufur awakmu. Lah fungsi daripada ainul basirah itu untuk bersaksi memandang hanya pada Allah, bukan pada selain Allah. Kalau kita yang ada di hati mandangnya ya terhadap selain Allah. Bentuk mandangi hati apa? Beriman. Siapa sing ngaji? Klason. Artinya beriman sing ngaji klason. Oh, berarti mata dohir, mata batin bersaksi ini terhadap makhluk. Ngeten. Wong sing nuju khos gak mungkin ngomong awake khos. Enggak. Orang yang sudah makrifat gak mungkin mengatakan ngaku dirinya makrifat. Bisa jadi merek, ya dah? Nggak mungkin, Pak. Makanya saya sangat membantah dengan zaman sekarang ada yang ngaku-ngaku duriyah Rasul. Tuh itu justru duriyah aslinya nggak pernah mengatakan duriyah. Ngoten lho. Lah nek wis asline duriyah lapo adik nyaluk pengakuan umat. Politiknya adalah ada Pak udang di balik batu itu yang tidak kita tahu. Apa? Pingin dipuja, ingin digumno. Akhirnya jenengan biar jadi budak. Nek wis tadi budak, atur-aturane sampean kali kula sebagai pribumi gampang. Akhirnya jatuhnya ke politik, sampean diweni kalimat yang katanya kualat, nek gak milih aku kuat. Nah ya wis. Ranahnya itu nang politik, akhirnya menguasai negara lho, ngoten lho niki. Endingnya gitu, Pak. Nah itu wis sistematis niki. Sistematis. Berpuluh tahun. Saya itu tahun 97 kalau nggak salah. Oh, iya. Saat ini 90. Saya itu punya kakak. 97 insya Allah. Punya kakak itu ketua MUI kabupaten. Saya sudah bilang sama kakak, Kak, ini ada gerakan ini loh ya. Tolong jenengan sebagai ketua MUI, walaupun kabupaten bisa bersuara di provinsi. Lah ngoten ya. Provinsi bisa bersuara ke pusat. Apa? Ini ada gerakan yang gerakan ini diawali bagaimana caranya pribumi itu jadi budaknya golongan ini. Sebab nanti kalau diteruskan, kalau pribumi sudah menjadi budaknya, aturannya gampang. Untuk menguasai negara itu gampang. Dengan kalimat kualat, awakmu gak milih aku, kudu manut aku. Lho ngoten lho. Nek urusane dunia sampai dikeruk niku usulan belakang. Ending akhirnya makhluk syahidnya adalah menguasai
wilayah atau negara. Ya sudah. Tapi pada saat itu mungkin didengarkan atau enggak aku ya nggak ngerti. Tapi yang jelas saya pernah menyampaikan itu terhadap kakak. Tapi kakak sudah meninggal sebelum bledosi perkara iki. Lho ngoten niku. Nggih pun Gusti Allah piyambak. Qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Nek kebenaran itu sudah didatangkan oleh Allah, maka kebatilan pun sebesar apapun akan tures. Apa tures juga? Sirna. Nggih, nyuwun sewu. Jadi yang mengatakan kufur itu, nggih mohon maaf, dari sistematis teori itu wong ahli hijab. Tapi jikalau betul-betul yang mengatakan itu betul-betul dikatakan wong sing wis sampai pada Allah makrifat, ya tak? Apa maksudnya? Kufur itu. Ati sampai ngingkari niki lho, Pak. Niki. Justru ketika hati sampai ngingkari tauhid ini berhala. Perkara sak liyane Allah. Justru iman sampai benar. Wahyu mimbil. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Wa may yakfur bitauhid, barang siapa meninggalkan iman terhadap tauhid, imane kita golongan am lho Pak niki, maka imanmu akan jadi benar. Lah, sebelum kalimat tauhid ada yakfur, kufur, ngingkari. Ya tergantung jenengan ngingkari tauhid apa ngingkari Allah, terserah mawon. Makanya tadi saya katakan ahli hijab ketemu ahli suhud, ahli am ketemu ahli khos, gelut Pak, saling nuduh kufur-kufur. Mekaten. Kalau yang bertanya, yang menjawab itu tadi betul-betul orang yang ahli makrifat, aku yakin menurut aturan nggak akan pernah ngaku-ngaku kalau dirinya justru Allah tutupi, kewaliannya ditutupi. Mungkin dibuka di dalam makalah makalah kitab hikam 106 berapa gitu. Itu diterangkan. Tentang jabatan kewalian, itu ditutupi Allah. Ditutupi. Cara Allah nutupi, jenengan didadekno petani, dijadikan pedagang. Jadi sifat karomai itu mboten diunculno. Cara kerja ngoten ukur-ukur welek ngono kerjane di mata masyarakat, ketutup di mata masyarakat, tidak ketutup di mata Allah, ketutup di mata masyarakat. Kok malah iki dibuka? Oh, mboten mungkin, ngaku-ngaku mboten mungkin. Jikalau itu betul-betul memang sudah menjadi kekasih Allah, pertama syaratnya nggak akan pernah ngaku-ngaku kalau dirinya itu sudah wusul. Loh, bagaimana dia akan bisa ngaku wong dirinya nggak ada kok? Perkara yang nggak ada bisa ngomong tak Pak? Perkara yang nggak ada bisakah memberikan manfaat? Mboten saged. Yang bisa memberikan manfaat dan mencegah mudarat hanyalah yang malakum dzarra wala naf'an. Selain Allah itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat, mencegah mudarat. Lah disinilah. Jikalau itu enggak ada pengakuan terus mengatakan posisi kufur itu dari sisi orang itu, niku ngeten maksude jenengan iki ngingkari tauhid. Akhirnya inilah iman yang benar yang Rasulullah katakan ihsan. Wis siji, nomor loro lah kok nangis sampean nangis. Nyuwun sewu, adane wong Kristen ae lah ngoten nah. Lah nyapa? Kula niki mboten napa-napa. Sampean
persepsi kaya apa komentar kula niku nyantai mboten napa-napa. Bahkan kula sampean celuk anjing, babi, mboten napa-napa. Wong dilokno kaya wong Kristen nyantai. Mboten napa-napa. Tapi apa maksudnya itu? Wis ngeten mawon. Nek sampean tahu dadi wong tuwa, nek tahu pernah dadi wong tuwa, ndelok anak sengsara pripun? Halo. Sampean tahu dadi orang tua, punya anak sampean dalam posisi sengsara. Dengan sendiri nih hati sampean piye? Jadi itu jawabannya. Makanya mengapa Kanjeng Nabi mengatakan terhadap malaikat Jibril, kaifa ya ummati, hei Jibril, umatku bagaimana? Lu mikir Pak. Kalau dalam Ihya, Imam Ghazali itu tidak mengatakan santrinya itu santri, pengikutnya itu pengikut, enggak. Justru beliau mengatakan itu anakku, ngoten nih. Sebab hubungan yang paling dekat adalah antara anak dengan orang tua. Wis tapak siapapun jenengan, nek jenengan wis ngerti dalane pati, dalane menyangsang urip, terus sedikit sampai memandang keadaan wong dekat sampean, sing orang ngerti piye ati sampean. Wis sampean jawab dhewe, pun aku gak usah jawab, wis paham dhewe. Ana wong tua, ada orang tua punya anak dalam keadaan sengsara. Jangan pingin nolong mboten. Rause ati sampean yo napa? Sampean ketok anak sampean kelelep. Nak nggone kali njegideg kae sampean meneng jongor ra kon. Ngoten nah. Anak sampean umur 2 tahun. Umur 3 tahun, lucu-lucu nih, jenengan melihat anak sampean kedelep. Ya napa? Perasaan hati sampean. Itulah sama Allah terhadap kita seperti itu Pak sebetulnya. Kita tidur ditidurkan, kita napas dinapaskan, mata kita melihat bisa melihat karena siapa, telinga bisa mendengar juga dilayani semuanya. Tapi sing delodok ya kita kepada Allah. Makanya mengapa di dalam surat Ar-Rahman tentang hal ini hamba-hamba yang ingkar atas nikmat Allah sering Allah bolan baleni kok bolan baleni diulang-ulang babi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Ya wis ngoten mawon. Kula di komentari sing piye ya kula ikhlas mboten napa-napa. Silahkan. Kalau kok ansal saged menyimpulkan ngoten, menyimpulkan ya. Komentar sing boten sekeco misalnya ya, kula maklumi, dereng paham. Nek wis paham, mangkila boten. Sama kita dulu nggih ngoten. Sebelum paham tentang kuncine zikir, sampean mesti masih ngelokno wong. Kita masih menghina orang yang tidak sesuai dengan persepsi kita, gak seneng lah. Niki nek dikritik mesti mangkal. Wong sing gak sama wis dimungsuhi. Apa maneh awak dhewe nyalokno kepala desa, gak nyoblos diinting, kalau bisa dilebokno buku gede, ditulis awas kon ya engko nek ngurusi apa-apa ngoten. Iku anakmu kabeh. Nek wis dadi ya anakmu kabeh. Ngoten. Oh jadi wong duweni hak asasi kok. Nggih. Monggo mboten napa-napa. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Ilyas dari Kedamaian. Gus, mau tanya Gus. Tuhan Allah itu kan ahad utawi tunggal. Terus apa tujuan menciptakan makhluk terutama manusia? Pun ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Pak berlakunya hukum innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, sebelum Allah menciptakan makhluk namanya manusia pertama yaitu Nabiullah Adam, Allah itu pernah memberikan kabar terhadap malaikat. Wa idh qala lil malaikati, wahai malaikatku, inni ja'ilum fil ardi khalifah, sak temene ingsun sesungguhnya saya akan menciptakan makhluk jeneng namanya manusia yang akan kujadikan sebagai pemimpin di muka bumi. Loh, dawuh niki Pak, sebelum manusia diciptakan, sebelum Nabi Adam tercipta. Geniki maksudnya in aroda syai'an, apabila Allah menghendaki sesuatu. Loh, inilah kehendak di dalam hati jenengan yang sebelum kehendak itu wujud nyatane kehendak jenengan tadi di rumah punya kehendak nanti ngaji, masih di rumah, kehendak itu belum nyoto, belum wujud. Iki sampun wonten dawuh. Ning ati sampean wonten dawuh yaiku kang rupa kekajengan, kekarepan, kehendak. Lah, akhirnya apa? Malaikat ketika saat Allah dawuh seperti itu, seluruhnya malaikat itu setawujud. Kecuali malaikat namanya Ajazil, yang akhirnya disebut al-iblisu. Niki penasehat Pak, ngalime piro-piro wong sing ngalim, menasehati malaikat iki, malaikat sing paring ngalim. Artinya apa Pak? Ngeten, kalau iblis iku paling ngalim katimbang malaikat lain, berarti siapapun kita manusia kalau merasa ngalim berarti kitalah Ajazil. Ngoten mawon, nek tak simpulne ngoten mawon. Sebab ngalim itu masuk terhadap sifat wajib Allah, ma'ani ilmu, kudrat iradat ilmu, hayat sama basar kalam, 7 sifat ma'ani. Lah kok ning atiku ngaku-ngaku aku ngalim, berarti iki sejatine Ajazil. Apa karakter sifate nek wujude menungso ya klason. Lah karaktere iblis. Karena dalam hati saya yang ngalim, rumongso ngalim itu diri saya makhluk. Begitulah. Lah lanjut. Lah ketika saat proses Allah menciptakan manusia ini, sebelumnya sudah ada kalimat khalifah, pemimpin, maka untuk menjadi pemimpin yang tangguh, kuat, kudu diuji Pak, harus ada ujian. Makanya dilewatkan Ajazil. Ajazil dijadikan Allah sebagai alat nguji kita biar tidak mau menyembah, biar nggak mau menyembah. Makanya ketika saat Allah dawuh, wa idh qala lil malaikati ja'ilum wa idh qala lil malaikati inni, apa setunggalnya? Wa idh qala lil malaikati, sing tentang sujud nih loh. Malaikatis judu li adama fasajatu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jelas nih, ketika saat Allah menyuruh para malaikat sujud terhadap Adam, semuanya geruduk sujud. Bahasa sujud pun diterjemahno sujud syariat lho ya men. Aja
illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Sebab apa? Sebab di dalam diri iblis aba wastakbar, ada rumangsa gumedhe luwih apik katimbang orang lain, luwih alim katimbang orang lain, lebih kaya daripada orang, lebih tinggi jabatannya daripada orang. Ya iki karakter sifatnya ajazil. Berarti yang disebut sujud ya apa? Patuh. Jangan nek wah sujud kan subhanallah alhamdulillah, subhanallah wa bihamdi subhanallah. Lah nek rukuk subhanallah il azim subhanallah. Kalau jenengan sujud a'la, lah ngoten nggih, jenengan berarti luwih asor. Artinya tundukkanlah, fasjudu, tunduk nosiro menyang hukum-hukumi Allah. Artinya apa? Ridho, ikhlas atas segala ketetapan Allah. Berarti yaiku nyembah illa liya'budun, kecuali tak suruh menyembah. Maksudnya menyembah niki sujud. Maksudnya sujud jenengan iki ini wajah tu wajia gak oleh ngaku ya niki ringkesnya dari situ. Berarti apa tujuannya Allah iku mau menciptakan jenengan? Innalillahi sudah jenengan kantun wa inna ilaihi rajiun, kembali. Mengapa harus kembali? Karena kita belakrak. Nggak akan muncul kalimat kembali kalau tidak ada kalimat belakrak, pergi. Wa anibu, kembalilah, itu kata perintah. Mengapa kita diperintahkan? Karena tinggalkan Allah, tinggalkan iman Allah, karena iman kita nang tauhid dikongkon bali, yaiku jeneng namanya nyembah. Jikalau tidak mau, bagaimana? Sumalatun sorun, ya ora bakal tak wani pertolongan. Intine sampean kali kula Allah ciptakan itu illa liya'budun, tujuannya disuruh kembali nang Gusti. Setelah kita tinggalkan Allah, lama kita tinggalkan Pak, mulai akil balik sampai berapa umur tahun kita. Dikatakan meninggalkan, hati kita beriman pada makhluk. Dikon balik. Wonten mriki niku maknane nyembah mekaten. Ada lagi? Sampun cukup? Yeah. Pun Bapak Ibu hadirin, monggo ditutup doa Fatihah. Semoga apa yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini estu ndadekake ilmu ingkang manfaat barokah. Tidak hanya terhadap kita, juga Allah kersakan terhadap anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.